Selamat malam Bu Vina. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Gempar Yuda Putra, Malvin Rainara, Meta Salani Setiawan, Muhammad Cahyadi, lalu ada saya Niwayan Tanri dan Yuli Kristina. Kami mau menyampaikan presentasi mengenai The Federal Reserve System atau yang biasa disingkat The Fed. Sekarang sebelum kita belajar mengenai bagian-bagian The Fed yang lain, kita mundur jauh ke belakang ke tahun 1913 untuk belajar tentang sejarah The Fed. Nah, jadi The Fed ini tuh sebenarnya nama awalnya itu adalah Federal Reserve Bank of New York. Lalu dipermudah ya penyebutannya, jadi cuma The Fed aja. Nah, itu tuh merupakan bank sentral tertua di dunia karena didirikan di tahun 1913 oleh Kongres Amerika Serikat. Dan sebenarnya The Fed ini tuh juga merupakan lembaga independen dengan pemimpin tertingginya itu adalah Presiden Amerika Serikat ini sendiri. Lalu di tahun 1913 ini juga sebenarnya tuh asal muasalnya tuh banker-banker di sana di Amerika tuh memutuskan kalau telah terjadi kekurangan mata uang nih di Amerika Serikat dan pemerintah tuh nggak bisa menerbitkan mata uang lagi karena semua emas cadangannya tuh udah kepake. Nah, tapi kan tetap harus ada sirkulasi uang. Jadi biar tetap ada sirkulasi, sekelompok orang mendirikan satu bank. Yang ini yang tadi dinamakan Federal Reserve Bank of New York gitu. Nah, di The Fed ini sendiri tuh sebenarnya tuh independen ya. Kenapa saya sebut independen? Karena kebijakan yang dilakukan oleh The Fed ini tuh atau keputusan-keputusan yang diambil oleh The Fed itu tuh nggak harus dapat izin ataupun persetujuan dari pemimpin tertinggi di sana oleh presidennya. Tapi sebagai gantinya tuh Kongres hanya mengadakan evaluasi aja terhadap kinerjanya The Fed ini sendiri. Nah, kita juga harus tahu nih tujuan awal pendirian The Fed itu sebenarnya tuh untuk apa sih? Nah, tujuan awalnya itu tuh sebenarnya untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas keuangan negara. Padahal saat itu ya, The Fed tuh hanya dianggap sebagai institusi minor yang ada di sana, yang ada di Amerika dan dikelola berdasarkan kendali presiden dan Departemen Keuangan. Nah, udah gitu juga pada masa Perang Dunia Kedua nih sebenarnya The Fed itu tuh berperan cukup penting karena di masa Perang Dunia Kedua ini The Fed berperan sebagai penyedia dana perang. Nah, tapi dengan seiring berjalannya waktu, tugas dan fungsi dari The Fed juga mengalami perkembangan, strukturnya pun juga mengalami perubahan. Nah, di tahun 1929 di Amerika tuh ada satu masa yang bisa dibilang tuh The Great Depression lah. Nah, ini tuh juga menjadi salah satu faktor nih dari beberapa faktor utama penyebab perubahan sistem-sistem ini. Nah, lalu juga kalau dari yang kita baca-baca nih, menurut dokumentasi resmi, sebenarnya tuh tugas dari The Fed ini sendiri tuh ada beberapa, yaitu diantaranya ada menyelenggarakan kebijakan moneter negara, lalu melakukan pengawasan dan regulasi nih atas institusi perbankan untuk menjamin keamanan perbankan nasional. Lalu juga ada menjaga stabilitas sistem finansial dan risiko sistemik di dalamnya yang dapat muncul di pasar finansial. Lalu yang terakhir juga bisa menyediakan layanan finansial kepada lembaga penyimpanan, pemerintah Amerika Serikat, serta institusi resmi asing. Halo Bu Vina, dengan saya Meta Salani. Saya akan membahas lebih rinci mengenai kebijakan moneter The Fed. Setelah kita membahas mengenai sejarah, tugas, serta tujuan The Fed, selanjutnya mengenai kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral yang pastinya untuk mencapai suatu tujuan. Seperti yang kita ketahui, The Fed merupakan bank sentral yang berada di US. Dan di setiap kebijakan moneter berisi wewenang serta hak-hak kuasa yang pastinya diterapkan The Fed yang dapat mempengaruhi di negara US bahkan sampai ke seluruh dunia. Kebijakan moneter The Fed pastinya akan selalu untuk menjaga stabilitas keuangan negara US, bahkan kestabilan makroekonomi. Lalu, kebijakan moneter yang dilakukan The Fed mencakup jumlah uang serta kredit yang beredar dalam perekonomian US. Perubahan dari jumlah uang yang beredar termasuk pemberian kredit yang akan mempengaruhi kinerja perekonomian US, termasuk dengan tingkat suku bunga. Lalu kita membahas mengenai alat atau yang sering kita dengar dengan instrumen.
Instrumen yang pertama merupakan operasi pasar terbuka. Layaknya seperti Bank Indonesia, The Fed juga mampu membeli ataupun menjual beberapa surat utang negara pada pasar finansial. Melalui cara ini, The Fed sangat ingin menguasai sekaligus mengendalikan jumlah dana yang ada di sistem perbankan. Lalu instrumen yang kedua adalah discount rate atau yang sering kita dengar dengan bunga diskonto. Ini merupakan bunga yang sering dikenakan pada bank-bank yang melakukan pinjaman jangka pendek. Namun pada The Fed, adanya discount rate ini benar-benar sangat penting karena mampu memberikan petunjuk tentang arah dari kebijakan moneter The Fed. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk berinvestasi, perhatikan bunga deposito yang diberikan dan juga pengaruh dari Bank Dunia kepada bank-bank nasional di Indonesia. Suku bunga acuan. The Fed sendiri memiliki suku bunga acuan yang dikenal dengan nama Federal Fund Rate yang merupakan suku bunga antar lembaga depositori Amerika Serikat yang berlaku sebagai pinjaman cadangan bank melalui sistem overnight atau basis harian. FFR sendiri ini ditetapkan oleh FOMC atau Federal Open Market Committee yang dibentuk oleh Dewan Gubernur. FFR ini menjadi instrumen dalam menjalankan kebijakan moneter. FFR naik ketika ekonomi berekspansi, yang dimana memiliki tujuan untuk menurunkan inflasi. Lalu, jika FFR turun, ketika ekonomi mengalami krisis. Salah satu kekrisisan ekonomi yang sedang terjadi saat ini yaitu di masa pandemi COVID-19 yang tentunya berdampak juga bagi The Fed. The Fed sendiri memiliki langkah yang sangat berani untuk tetap mempertahankan suku bunga di angka 0 sampai 0,25% hingga kondisi perekonomian mulai membaik atau telah melewati masa krisis. The Fed nantinya akan menaikkan kembali suku bunga ke kisaran 2,5% dalam jangka waktu yang panjang. Mereka juga bekerja untuk memastikan masyarakat dan bisnis-bisnis dapat memiliki akses ke kredit agar dapat dengan mudah membeli obligasi pemerintahnya. Gubernur The Fed sendiri telah memulai pemangkasan suku bunga menjadi 0% mulai Maret 2020 lalu yang pada sebelumnya telah memangkas suku bunga sekitar 1-1,25% pada langkah darurat pertama dalam menjaga roda perekonomian Amerika Serikat. Selanjutnya, langkah darurat kedua di mana The Fed menurunkan suku bunga di level terendah hingga 0-0,25%. Hal ini dilakukan The Fed dengan harapan untuk menarik minat pangsa pasar sehingga pada sektor keuangan negara tersebut dapat tetap terjaga. Baik, untuk selanjutnya kita membahas mengenai Dewan Gubernur dari Fed. Dewan Gubernur Federal Reserve System umumnya dikenal sebagai Federal Reserve Board adalah badan utama dari Federal Reserve System. Ia bertugas mengawasi Bank Federal Reserve dan membantu menerapkan kebijakan moneter dari Amerika Serikat. Gubernur ditunjuk oleh Presiden Amerika Serikat dan dikonfirmasi oleh Senat untuk masa jabatan selama 14 tahun. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perbankan tahun 1935, Ketua dan Wakil Ketua Dewan adalah 2 dari 7 anggota Dewan Gubernur yang telah diangkat oleh Presiden di antara gubernur yang menjabat. Keanggotaan dibatasi oleh undang-undang dalam jangka waktu tertentu dan anggota yang telah menjabat selama 14 tahun dan tidak memenuhi syarat tidak dapat diangkat kembali. Setelah berakhir masa jabatannya, anggota Dewan akan terus menjabat sampai pengganti diangkat dan memenuhi syarat. Hal ini memungkinkan bagi seorang anggota untuk menjabat lebih lama atau lebih dari masa jabatannya selama 14 tahun. Anggota Dewan dapat diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena suatu alasan. Ketujuh anggota Dewan Gubernur Federal Reserve dan 5 Presiden Reserve Bank mengarahkan operasi pasar terbuka yang menerapkan kebijakan moneter Amerika Serikat melalui keanggotaan mereka di Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC. Berikut anggota Dewan Gubernur saat ini yang masih menjabat. Yang pertama adalah Jay Powell sebagai ketua, ada Richard Clarida sebagai wakil ketua, ada Randy Quarles sebagai wakil ketua bidang pengawasan, ada Lael Bernard sebagai Gubernur Federal Reserve, ada Mickey Bonon sebagai Gubernur Federal Reserve, ada Chris Waller sebagai Gubernur Federal Reserve, dan posisi yang terakhir kosong. Kemudian ada 8 komite dalam FED yaitu sebagai berikut.
Yang pertama adalah Komite Urusan Dewan, Komite Urusan Konsumen dan Masyarakat, Komite Urusan Ekonomi dan Moneter, Komite Stabilitas Keuangan, Komite Gubernur Urusan Bank Federal Reserve Benar, Komite Pengawasan dan Pengaturan Wakil Ketua Perdebatan Pengawasan, Subkomite Perbankan Regional dan Komunitas Kecil, dan yang terakhir adalah Panitia Pembayaran, Clearing dan Penyelesaian. Di sini ada catatan, Komite Pemantauan dan Penelitian Ekonomi dan Keuangan telah dibentuk kembali dan berganti nama menjadi Komite Urusan Ekonomi dan Moneter. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya tentang The Fed, kali ini saya ingin menjelaskan tentang independensi The Fed. The Fed disebut lembaga yang sangat independen dikarenakan seluruh kebijakan yang dilakukan tidak harus memperoleh izin maupun persetujuan dari Presiden Amerika Serikat. The Fed tidak dimiliki oleh siapapun dan bukan lembaga privat yang mencari keuntungan. Lembaga ini merupakan entitas independen di dalam pemerintahan. Menurut Federal Reserve, saat ini terdapat 5 bagian pada Federal Reserve System, yaitu Dewan Gubernur yang ditunjuk oleh Presiden, sebuah lembaga pemerintah di Washington DC. Lalu Komisi Pasar Terbuka Federal yang mengawasi operasi pasar terbuka, sebuah alat utama kebijakan moneter nasional. Lalu 12 Bank Sentral Federal, lembaga privat yang terdapat di kota-kota utama di Amerika Serikat yang membagi negara ini ke dalam 12 distrik yang berfungsi sebagai agen fiskal untuk bendahara negara Amerika Serikat, di mana pada setiap bank memiliki 9 anggota dewan direksi. Lalu yang terakhir beberapa lembaga penasihat. The Fed memiliki 12 cabang yang membentuk sebuah tim khusus yang disebut Federal Open Market Committee atau yang disingkat FOMC. Mereka lah yang menguasai bank dan yang menentukan kebijakan The Fed. FOMC lah yang membuat peraturan penting mengenai suku bunga serta kebijakan moneter yang berada di Amerika Serikat yang juga mempengaruhi seluruh pasar keuangan di dunia. Struktur bank sentral di Amerika Serikat cukup unik apabila dibandingkan dengan bank sentral di negara lain, yakni Bank Sentral Amerika Serikat tidak memiliki hak untuk mencetak mata uang, di mana dimiliki oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat. Hai Ibu Vina, saat ini dengan saya Muhammad Cahyadi yang akan menyimpulkan mengenai The Fed Bank. Jadi, The Fed Bank adalah bank sentral Amerika Serikat, negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Di dalamnya terdiri dari 3 jenis entitas utama. Ketiga entitas tersebut adalah Dewan Gubernur, 12 bank sentral regional yang biasa disebut dengan Federal Reserve Bank, lalu serta Komite Pasar Terbuka Federal. Beberapa hal utama yang mampu membuat The Fed menjadi kian perkasa adalah mereka mampu menguasai Amerika Serikat, menjadikan dolar sebagai mata uang global, dan membuat kebijakan serta keputusan The Fed yang mampu mempengaruhi pasar. The Fed dapat menciptakan gejolak besar di hampir seluruh negara berkembang di dunia, karena dolar merupakan mata uang internasional yang sebagian besar transaksi perdagangan dunia juga menggunakan mata uang tersebut. Bank ini juga mempertahankan suku bunganya tetap rendah dalam jangka waktu panjang sejak tahun 2011. Karena sudah menahan kebijakan tersebut dalam waktu lama, kadang perlu dilakukannya normalisasi. Sehingga timbul pertanyaan, mengapa perkembangan bank di Indonesia dipengaruhi oleh Amerika? Jawabannya ialah karena Amerika Serikat adalah negara adidaya yang mampu membantu sebagian negara berkembang seperti Indonesia yang membutuhkan dana pinjaman yang besar karena adanya hutang-hutang negara. Sudah banyak diketahui bila besaran bunga deposito yang dipengaruhi oleh nasabah yang menginvestasikan uangnya di bank dipengaruhi oleh pergerakan bank itu sendiri. Jadi pasar modal dunia sangat dipengaruhi oleh The Fed Bank, di mana investor sebaiknya lebih mengenal seluk-beluk maupun cara kerja dari bank itu sendiri. Dikatakan penting karena saat ini The Fed yang tengah menjadi nahkoda adanya kebijakan moneter di Amerika Serikat. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai The Federal Reserve Bank. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa dapat menghubungi kelompok kami. Terima kasih, sampai bertemu kembali.